Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Amelia, mahasiswi Institut Digital Bisnis Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas manajemen dan konflik perubahan terhadap penolakan perubahan dalam organisasi. Resensi individual pada transformasi organisasi merupakan penolakan yang muncul pada individu terhadap adanya perubahan dalam suatu organisasi. Adanya resensi ataupun penolakan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebiasaan rasa aman, faktor ekonomi, rasa takut, dan persepsi selektif. Nah, tujuannya untuk mengetahui beberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap presensi individual pada transformasi organisasi di PT Telkom Indonesia Bandung. Di sini terdapat kasus pada PT Telkom. PT Telkom merupakan transformasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan bisnis, infrastruktur, sistem dan model operasi serta transformasi sumber daya manusia. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan agar PT tetap eksis dan mampu bersaing dengan perusahaan baru yang memiliki bidang usaha yang sama. Transformasi organisasi dilakukan untuk mewujudkan sebuah aplikasi praktis dari keyakinan yang hakiki. Dalam praktek manajemen sehari-hari hasilnya akan semakin kuat walaupun hal ini sangat sukar pada awalnya. Misalkan, transformasi produk dari sekedar mengcopy produk pesaing atau bahkan memasukkan merek. Pesaing menjadi merek sendiri akan membawa ketenangan sekaligus ketegangan dalam implementasinya. PT Telkom telah melakukan perubahan-perubahan diantaranya adanya nilai-nilai baru, yakni peluncuran identitas perusahaan baru, menerapkan budaya yang lebih selaras dengan tren ataupun kebutuhan pelanggan. Adapun budaya atau nilai-nilai baru yang tengah diinternalisasikan kepada seluruh karyawan adalah meliputi expertise, terus enfolding, dan progresif dan hard. Sikap resensi ataupun penolakan terhadap perubahan yang terjadi pada setiap individu dapat dipengaruhi faktor-faktor kebiasaan. Nah, kebiasaan ini tergantung pada kebiasaan kerja. Misalkan, persepsi terhadap informasi yang berhubungan dengan orang lain, ideologis, atau nilai-nilai individual keamanan dalam kerja, dan aspek loyalitas terhadap organisasi. Penolakan terhadap perubahan pada pegawai dapat terjadi dalam macam-macam bentuk, misalkan hilangnya kesetiaan, hilangnya motivasi kerja, timbulnya banyak kesalahan, bekerja lambat, terus banyak absensi, bahkan dalam bentuk terang-terangan misalkan menyatakan ketidaksetujuan protes atau lebih keras lagi dalam bentuk demonstrasi. Nah, di sini ada langkah-langkah penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Dan yang terakhir yaitu paksaan. Mengenai pendidikan dan komunikasi, adanya transformasi organisasi yang diikuti oleh adanya perubahan budaya yang suatu strategis ataupun implementasikan untuk membawa organisasi dari bentuk ataupun sistem yang sama ke bentuk yang sistem yang baru. Nah, untuk partisipasi ini dijelaskan secara bersama-sama terhadap presensi individual pada transformasi organisasi. Menunjukkan semakin tingginya faktor ekonomi, maka semakin tinggi pula tingkat resensinya ataupun penolakan individu pada transformasi organisasi, yaitu memberikan kemudahan ataupun dukungan.
PT Telkom pada transformasi akan digulirkan, dikenalkan, ataupun disosialisasikan dengan baik. Maka rasa takut terhadap sesuai yang belum diketahui dengan baik tidak akan terjadi, minimal bisa diantisipasi. Untuk negosiasi, transformasi organisasional ini dinilai oleh serikat karyawan ataupun sekar lebih mementingkan bisnisnya daripada sumber daya manusia, sehingga akan sumber daya manusia akan yang tenggelam. Untuk manipulasi dan kooptasi, bahkan jika perusahaan memberikan dampak secara ekonomis cukup besar terhadap seseorang, maka dalam diramalkan bahwa resensi dari orang yang bersangkutan terhadap perubahan akan semakin kuat. Nah, untuk yang terakhir, yaitu ada paksaan. Adanya pengaruh kebiasaan, rasa takut, ataupun faktor-faktor ekonomi yang tinggi menyebabkan terjadinya penolakan individu pada transformasi organisasi ini. Nah, justru ini akan menghambat terhadap pelaksanaannya transformasi organisasi. Maka, untuk mengantisipasi hal ini, perusahaan perlu melakukan pendekatan baik secara individu, kelompok, untuk memberikan penjelasan kembali tentang tujuan daripada transformasi organisasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.